Oke, kali ini gue pengen sharing-sharing lagi. Jadi ceritanya gue dapet iPhone 6s di bawah sejuta ya. Gue dapat iPhone 6s nggak nyampe sejuta. Dan kemarin tuh gue sharing mengenai video gue dapat iPhone 11 yang minus blank putih dan gue ngejelasin juga iPhone yang minus LCD dan lain-lain. Sekarang gue pengen sharing yang dengan minus kondisi, minus fisik ya. Dan di video kali ini yang seperti lu lihat adalah ini unit iPhone 6s batangan nego-nego yang cukup alot dan dapat harga di bawah sejuta tapi ada minusnya. Ya lu bisa lihat sendiri untuk kamera normal, layarnya normal, minus yang pertama bisa lu lihat adalah bodinya kurang mulus, kayak agak cobel gitu. Ya kan tuh lu bisa lihat samping-sampingnya tuh banyak lecet-lecet dikit-dikit sih. Cuma nggak terlalu kelihatan di kamera aslinya lumayan cukup lecet. Dan ini minus yang kedua adalah tuh kalau di switch dia tidak mau. Jadi vibrate-nya nggak mau tuh. Cetek-cetekannya nggak fungsi sama sekali. Ini mati. Bener-bener literally nggak bisa cetak, cetek, cetak, cetek, cetak, cetek. Jadi buat mute-nya itu agak repot. Tapi untuk tombol volume-nya, volume up and down, semua masih berjalan normal. Nah, kalau seandainya lo pengen beli iPhone dengan kondisi yang jauh lebih murah daripada harga pasaran, ya lo tinggal beli yang minus ginian. Ini modal buat perbaikannya nih kalau lo beli fleksibel buat ganti cetak-cetakannya tuh harganya cuma belasan ribu sampai puluhan ribu. Pokoknya sekitar 20 ribu, 18 ribu, ya paling mahal 30 ribu lah untuk spare part lo udah bisa dapat. Dan tips and trick yang kedua adalah setelah lu udah beli cetak-cetakannya fleksibel, maksud gue ya fleksibel vibrate-nya lu tinggal testing aja. Jadi sebenarnya bisa nggak diganti juga. Caranya lu buka dulu bagian LCD-nya, terus lu tekan dikit bagian atas fleksibel tapi di bagian dalam ya. Nah setelah tekan pakai obeng habis itu lu cetak-cetek. Kalau nggak berfungsi sama sekali seperti di video yang lagi lu lihat ini fix, lu harus ganti fleksibel yang harganya cuma belasan ribu atau cuma puluhan ribu dong harga spare part ya. Tapi handphonenya bisa dinego sampai ratusan ribu ya. Kayak contoh ini gue dapat iPhone 6s di bawah sejuta. Dan langsung aja kita eksekusi untuk biaya lagi. Untuk perbaikannya menggunakan fleksibel baru ini, tapi ini gue timelapse aja biar nggak kelamaan. Oke, ini casingnya sudah terbuka, maksud gue bodinya ini sudah terpisah dengan mesinnya. Sebenarnya banyak loh minus-minus iPhone yang bisa apa ya yang cukup layak untuk lo pakai secara pribadi. Cuman kalau buat dijual lagi, kondisi-kondisi yang seperti minus IC dan lain-lain itu kalau dijual yang ada lo nambah masalah karena gampang rusak, bakal kambuh lagi. That's why kenapa gue juga nggak bikin konten kayak pemasangan IC charger yang notabene-nya itu cukup mudah. Terus pemasangan konektor yang rusak di mesin karena itu nggak bisa ditiru sama semua orang dan toolsnya juga harus berbeda dan lu keluar biaya lebih untuk itu dan resiko gagalnya juga tinggi kalau lu coba ngikutin. That's why gue juga buat konten yang rusak-rusak tuh kayak cuman replacement aja biar lu nirunya juga gampang. Dan ini yang lagi lu lihat adalah fleksibelnya yang bakal kita ganti dan untuk toolsnya juga murah parah sih kayak cuman puluhan ribu gitu karena kita nggak ada kayak cabut pasang IC ya kan dan tidak butuh pengetahuan yang khusus. Makanya gue bikin konten ini kan ini konten yang cukup ringan bisa lu tiru tinggal lu lihat aja skemanya tuh kayak gimana sih cara bongkarnya. Pokoknya gampang lah. Tapi next kayaknya gue bakal coba deh iseng-iseng sesekali gitu proses pemasangan IC charger yang nanti gue coba karena unitnya cukup banyak loh di pasaran yang minus-minus itu. Oke, dan akhirnya nyala juga. Udah nyala maksud gue, bentar tadi nyala sih. Dan sekarang switch-nya udah mute dan unmute-nya, anjay. Oke, jadi gue buat video ini biar bisa lo dapet apa ya, inspirasi lah tipis-tipis ya. Jadi iPhone-iPhone yang murah itu bisa lo beli dari sisi minus-minus apa aja. Next bakal gue coba bikin konten-konten kayak gini lagi. Tapi kalau buat video teardown-nya, video pembongkaran secara detail, gue nggak ke situ. Gue cuman kasih tahu aja, oh ini loh ternyata ada iPhone yang bisa lo dapetin dengan harga murah dengan cara ini. Lebih ke situ aja. Kan untuk bongkarnya, untuk video
bongkar lebih detail itu banyak banget video, jadi lu bisa cek-cek channel lain untuk masalah video pembongkaran. Di gue cuman ya sedikit sharing-sharing aja kayak gimana prosesnya, biayanya berapa ya. Kalau biaya perbaikan ini gue nego 6S ini biasanya tuh harga di atas sejuta dan gue dapat di bawah sejuta. Lu bisa bayangin aja gue berkurang berapa ratus ribu harganya dengan modal cuman puluhan ribu. Gue beli fleksibel ini belasan ribu sama ongkir tuh cuma puluhan ribu, anjir. Pokoknya modalnya tuh kayak 20 ribu 30 ribu untuk biaya perbaikannya dengan bongkar sendiri. Dan lu cara bongkarnya juga gampang, toolsnya juga murah meriah parah. Jadi lu bisa tiru, paling lu tonton video pembongkarannya tuh ya sekitar 2 atau 3 kali lu tonton, lu lihat secara detail, lu udah bisa sih ngebongkarnya menurut gue ya. Dan yaudah mungkin sampai di sini video gue, video pembongkaran ini. Sekarang tinggal masang aja kaleng-kaleng yang ada untuk dipasang secara utuh karena udah dicek tadi normal semua. Jadi menurut lu gimana? Saran gue nih kalau beli iPhone yang minus-minus tuh minus fisiknya, kayak fisik itu banyak ya. Kayak perintilan fisiknya, kayak fleksibelnya, konektor bagian luar bukan di bagian motherboardnya, itu bisa banget diperbaikin gampang parah. Terus kayak minus fisik di bagian luar, contohnya kayak casing, kaca kamera retak, itu gampang parah juga untuk diperbaikin. Tapi kalau buat minus LCD, gue saranin sih kalau lu mau ngambil tipe minus LCD yang belum OLED, karena untuk komponen partsnya itu masih terbilang murah. Dan ini sekarang iPhone-nya udah dipasang-pasang ya kan, anjay. Gue sebenarnya beli-beli HP ini tuh banyak banget men. Jadi nanti gue kasih lihat deh koleksi-koleksi HP-HP yang gue beli minus itu seberapa banyak yang udah gue koleksi. Gila. Tapi gue suka ya men bikin konten-konten kayak gini ya kan. Kayak seru aja gitu ngebacot sambil ngebongkar. Dan yaudah, mungkin sampai di sini video gue. Kalau ada yang kurang dari video ini silakan lu bacotin aja di kolom komentar. Anjir, jadi juga nih HP ya kan. Anjay, modal puluhan ribu, murahnya ratusan ribu. Oke, di akhir video gue ngiklanin tipis-tipis ya kan. Jadi buat lu yang pasti-pasti aja nih ya, buat yang pengen pasti-pasti aja, pengen beli handphone atau pengen upgrade handphone atau pengen beli handphone lagi buat handphone kedua, ketiga, keempat, dan tapi budgetnya tuh nggak pengen mahal-mahal. Budgetnya tuh sekitar ratusan ribu atau 1 jutaan aja. Pokoknya masih di bawah 2 juta semua lah. Nah, cocok nih, toko gue cocok nih. Lu bisa langsung mampir aja ke online shop gue, di situ katalognya banyak banget, ada puluhan katalog. Contoh, lu bisa dapetin iPhone resmi X iBox, iPhone resmi Indonesia, harganya cuman sejutaan aja. Jadi ada semua linknya di deskripsi. Dan gue nggak pengen iPhone bang, gue pengen sesuatu yang beda. Gue nggak pengen iPhone, ada slow ya kalian. Gue pengen yang speknya tinggi, RAM-nya 6GB tapi harganya nggak nyampe sejuta. Oh ada, jadi lu bisa langsung mampir juga, linknya di deskripsi. Di online shop gue ada tuh, contohnya kayak si Advan ini harga cuman ratusan ribu, RAM-nya 6GB. Tapi bang, gue pengen coba yang lain. Gue nggak nyari itu, gue nyari yang merek Samsung tapi layarnya udah AMOLED, nyaman dipakai, udah setara kayak iPhone. Ada, tapi budgetnya sejutaan. Ada nih, Samsung Galaxy A50, layar jaminan original, masih bawaan Samsung. Kalau biasa lu beli di toko-toko atau di COD gitu, takut kan layar udah gantian. Nah, di toko gue untuk produk Samsung layarnya masih ori bawaan Samsung semua. Layar nggak ori bisa ditukar balik. Dan gue nggak nyari itu bang, gue nyari sesuatu yang goks banget. Harga budget sejutaan tapi kameranya 50 megapiksel. Oh ada, ini nih contohnya kayak Redmi 10C yang lagi lu lihat ini. Ada yang batangan, ada yang full set, ada semua. Jadi modal sejutaan lu dapat Redmi 10C, ya kameranya udah gede banget, 50 megapiksel. Mungkin kalau buat orang lapangan cocok kali ini HP ya. Tapi gue itu kayaknya masih mahal semua bang. Gue nyari handphone yang benar-benar murah meriah. Oh, kita mulai dari si Redmi dulu nih. Redmi 6A ini harganya cuma 600 ribuan. Enggak bang, gue nyari yang lebih murah lagi. Ada nggak di toko lo? Oh ada. Kok ragu pula kalian nih? Ada nih, gue kasih yang lebih murah lagi. Di sini ada si Samsung J2 Prime. Anjir, di toko mana lagi coba? Kalau lu COD stoknya busuk ya kan, takut kenapa-napa, tapi di toko gue ada garansinya. So, jadi buat lo yang lagi nyari-nyari handphone, mau iPhone, mau Android, semuanya ada di toko online gue dan harga serba ratusan ribu dan serba sejutaan semua. Pokoknya yang ada di toko online gue tuh katalognya murah meriah semua. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini.